dengan modal yang sedikit mendapatkan untung yang berlipat-lipat. Bagi saya lebih baik saya bekerja keras, keringat, dan mendapatkan walau untung sedikit tapi sudah membahagiakan saya. Yang sudah rayuan yang luar biasa seperti investasi bodong itu, waduh, itu patut dicurigai. Wait and see. Jangan cepat-cepat. Yang bijak dan yang mahal itu adalah melipat gandakan anugerah Tuhan ini untuk memberitakan Injil dan untuk membentuk persekutuan yang lebih luas. Halo teman-teman, Bapak Ibu yang terkasih, kita bertemu lagi dalam podcast HKBP, yaitu di segmen yang pertama, segmen Sherlock, Sharing Teologi di episode yang ke-8. Sudah ada bersama-sama dengan saya, salah satu narasumber yang sangat hebat, namun masih muda, jangan tertipu dengan parasnya Bapak Ibu dan teman-teman. Di sebelah saya sudah ada Pendeta Dr. Enik Aritonang. Terima kasih banyak Bapak sudah bergabung bersama dengan kita di studio yang sederhana ini. Sama-sama. Perkenalan sedikit, Bapak Pendeta Dr. Enik Aritonang sangat berpengalaman di dalam pelayanan ya Pak. Sudah berkecimpung di dunia pelayanan di jemaat, juga di lembaga, bahkan sejak calon pendeta ya Pak. Sudah pernah menjadi sekretaris khusus di kantor pusat HKBP, pernah menjadi wakil kepala biro, juga pernah menjadi kepala Balitbang, juga saat ini sedang menjabat sebagai kepala biro pembinaan HKBP. Betul Bapak? Ya, wakil kepala Balitbang. Ya, wakil kepala Balitbang ya Pak. Oke. Bapak Pendeta Enik juga sudah menempuh pendidikan Strata 3, di mana di S1 pernah menamatkan pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi HKBP pada tahun 97. 1 tahun setelah saya lahir ya Pak, sudah S1. S2 menamatkan di pendidikan teologi juga di di UKDW, Universitas Duta Wacana yang terletak di Yogyakarta pada tahun 2005. Dan menamatkan gelar doktor di Silliman University yang berada di Filipina pada tahun 2019. Jadi jangan tertipu sekali lagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dengan parasnya yang sangat muda, tapi Bapak ini sudah menempuh pendidikan yang sangat tinggi di usia mudanya. Memang usianya masih muda atau parasnya aja nih Pak? Mungkin parasnya aja ya. Mungkin parasnya. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat-sangat bisa dikatakan hangat tentang teknologi dan diperhadapkan dengan bagaimana sebenarnya gereja harus menyesuaikan diri di tengah-tengah perkembangan teknologi ini. Nah Pak, pertama-tama saya ingin tahu sekali, di tengah-tengah pelayanan Bapak sekarang, saya juga menyadari sekali bahwa Bapak merupakan salah satu sosok yang sangat eager untuk mempromosikan dan mengajak orang-orang untuk melek digital, untuk melek terhadap teknologi. Dan ini juga saya saksikan di program-program yang sudah Bapak kerjakan selama menjadi Kepala Biro Pembinaan, yang mungkin baru-baru ini juga Pak sudah ada program seperti Hospitality and Culinary yang baru terlaksana tanggal 4 sampai dengan 8 yang lalu ya Pak. Dan juga saya tahu sekali Pak, sekarang salah satu program yang juga masih kita tunggu-tunggu sekali adalah HKBP Mart, pasar tradisional online yang tapi juga tidak melupakan dengan unsur-unsur Batak. Jadi saya ingin tahu sekali ini Pak, sebenarnya sudah sebagaimana ini program yang Bapak jalankan dan sebenarnya apa goal dari HKBP Mart itu sendiri Pak? Ya, terima kasih atas undangan ini ya. Jadi ini suatu kesempatan yang baik bagi kita HKBP untuk menyampaikan sudah sampai di mana HKBP melek terhadap teknologi ini. Nah, sebagai salah satu program strategis HKBP yaitu HKBP Mart, pasar online-nya HKBP. Nah, kita punya tagline, membuka hati, membuka jalan berkat bagi umat, oleh dan untuk umat. Nah, jadi ini adalah yang muncul dalam konteks era digital sekarang ini. Nah, mau tidak mau, suka atau tidak suka, HKBP harus masuk ke situ bersama-sama dengan jemaat dan mengangkat kehidupan jemaat. Secara khusus memberdayakan ekonomi jemaat. Nah, ini sebenarnya kerinduan kita bagaimana meng-create suatu marketplace HKBP dari hulu ke hilir. Menghubungkan antara jemaat kita yang ada di pedesaan, yang menghasilkan produk-produk pertanian, dan juga menghubungkannya kepada konsumen yang ada
di kota gitu ya, yang membutuhkan. Nah, kita hubungkan ini dalam marketplace HKBP Mart. Dan puji Tuhan sejak di soft launching pada rapat pendeta tahun lalu ya oleh Opui Purus dan pimpinan kita semuanya, dan sambutan jemaat itu begitu luar biasa. Namun sebelumnya kami melakukan assessment terhadap ini, apa kerinduan jemaat terhadap Kmart. Mereka luar biasa meresponnya, dan ketika muncul, wah begitu banyak yang antusias dan download dan memasarkan, membuka lapak-lapak online di situ, dan terus sampai saat ini kita lakukan sosialisasi di distrik-distrik secara personal dan juga kelembagaan. Baru-baru ini kita lakukan sosialisasi di Medan Aceh, itu luar biasa loh. Antusias daripada jemaat kita, pengusaha-pengusaha muda memasarkan, dan mereka pasarkan di situ produk-produk mereka luar biasa banyak. Ada juga petani. Nah, ini terakhir juga kita sosialisasi di distrik Sibolga Tapteng Nias. Nah, mereka pasarkan produk-produk mereka, kentang, ikan, kan, dan lain-lain. Dan puji Tuhan transaksi sudah terjadi di sana, ya. Dan ini saya juga mengajak kepada kita semuanya, ayo di Play Store kita sudah ada aplikasi HKBP Mart, silakan unduh dan ikut transaksi untuk menopang kehidupan jemaat kita. Ini berbasis komunitas HKBP, tapi juga kita terbuka bagi warga lainnya untuk aktif melakukan aksi-aksi ekonomi bisnisnya di sana. Jangan segan-segan untuk memasukkan produk-produknya, apapun, telur, ya, atau beras, atau ikan teri yang baru diambil dari laut, atau dan lain-lain. Dan puji Tuhan, nanti di bulan Agustus kita akan grand launching, dan kita akan buat ini lagi lebih merakyat dan menyentuh semuanya kehidupan warga kita. Dan harapan kita sebenarnya juga adalah membangkitkan ekonomi warga jemaat kita. Ya. Kalau saya tidak salah ya Pak, untuk sekarang ini masih soft launching dan belum dilaksanakan grand launchingnya ya Pak. Ini rencana akan kapankah Pak kira-kira supaya kita bisa mempromosikannya lebih lagi? Ya, terima kasih. Nah, ini rencana kita di bulan Agustus, kita sudah bicara dengan Opui Purus. Agustus kita akan lakukan grand launching, tapi dengan sebelumnya ini harus lakukan sosialisasi atau penjematan kepada warga jemaat kita. Dimanapun berada, sudah boleh ikut di dalamnya. Jadi untuk sekarang Bapak Ibu, kita menantikan akan grand launchingnya akan diadakan bulan Agustus mendatang ya Pak. Tapi Bapak Ibu sudah bisa mendownloadnya di dalam Play Store, di handphone Bapak Ibu sekalian, dan sudah bisa lihat-lihat ya Pak kira-kira apa yang bisa dibelanjakan sambil sore-sore, siapa tahu mau beli kacang siobuk ya Pak ya. Iya betul, kacang siobuk atau kuliner juga ada di sana. Oh iya. Dan kita juga sudah ada ojol. Ini ojol online-nya milik HKBP. Jadi ini memang harus sama-sama dia sebagai untuk delivery barang-barang yang akan kita jadi bisa sampai di tempat di hari yang sama begitu ya Pak? Luar biasa ini. Ya, kita nantikan ya Bapak Ibu yang terkasih, bulan Agustus mendatang kita akan sama-sama pakai HKBP Mart. Terima kasih banyak Pak penjelasannya. Kita langsung masuk di pertanyaan yang pertama terkait dengan tema ini ya Pak. Sebenarnya menarik sekali bahwa saya juga tipe orang yang sangat menyukai teknologi Pak, jujur saja. Sama seperti Bapak yang selalu menggalakkan untuk melek digital, melek teknologi. Namun perlu kita sadari juga Pak, mungkin ada sangat perbedaan yang drastis antara masa dahulu dan masa sekarang, ketika teknologi sebenarnya masih sesuatu yang kita anggap mewah dan tidak kita hidupi sehari-hari. Namun saat ini teknologi tentu sangat dekat dengan kita bisa pakai teknologi dimanapun, sama seperti tadi, bisa pakai aplikasi HKBP Mart untuk berbelanja dan segala macamnya. Tapi Pak, kalau misalkan kita hadapkan dengan persekutuan ini bagaimana ya Pak? Sebenarnya pasti tentu ada perbedaan yang sangat drastis di antara persekutuan gereja sebelum ada teknologi dan sekarang yang benar-benar seluruh aspek menggunakan teknologi. Ini bagaimana pandangan Bapak sendiri terhadap hal itu Pak? Oh ya, ini pertanyaan menarik ya, dan ini selalu dipertanyakan orang. Apakah ada sesuatu yang salah ya kalau kita berada dalam persekutuan yang baru sekarang di era digital? Cynthia, memang ini teknologi ini seperti kita sedang memakai baju baru. Baju baru kalau sudah kita biasa pakai ya, ketika baru kita pakai itu
senang, tapi ada terasa agak galau ya, karena masih baru ya. Nah, kita sedang menghadapi hal seperti itu dengan persekutuan yang hadir secara virtual kita katakan, dengan akibat digitalisasi ini. Nah, enak ada persekutuan itu, tapi aduh kayaknya belum match gitu ya, belum pas gitu ya. Masih agak kaku-kaku. Galau gitu. kita masih aduh gitu ya. Tapi senang gitu. Nah, dari sisi Koranian kita melihat, ini persekutuankah ini? Atau dikatakan apakah ini sah atau gimana ya? Nah, kita bisa maklumi karena ini sesuatu yang baru. Tapi harus kita lihat juga bahwa Tuhan itu bisa hadir di mana saja. Dan kita tidak boleh batasi di ruang mana dia untuk melayani kita. Dan Roh Kudus yang tidak kelihatan itu hadir di mana-mana tanpa harus menunjukkan dia secara fisik. Tapi kita rasakan. Nah, sebenarnya persekutuan itu soal bagaimana Tuhan hadir di dalam hati kita. Nah, sekarang yang mau kita katakan, apakah dalam persekutuan yang katakan persekutuan baru ini Allah hadir di situ? Saya harus jawab tegas. Allah ada di situ. Tuhan ada di situ. Roh Kudus ada di situ. Nah, hanya sekarang bagaimana kita merelakan kita, membuka kita di dalam ibadah itu bahwa Tuhan ada di sana. Jadi itu adalah juga bagian dari pelayanan Tuhan dimanapun, di ruang apapun. Bahkan kalau ada ruang lain selain ruang virtual, yakinkan bahwa Tuhan ada di situ. Terkait dengan hal ini Pak, tentu mungkin Bapak juga pernah melihat bahwa sebagian besar jemaat sekarang sudah jarang sekali yang membawa seperti Alkitab, buku ND dalam versi cetak. Saya tidak tahu, mungkin kalau kita tanya kepada LAI, mungkin penjualan Alkitab agak berkurang Pak belakangan ini, karena betul. Sudah jarang sekali orang-orang yang membawa dalam versi cetak. Bahkan kalau kita menyebutnya sebagai Holy Bible, sekarang ada bercandaan menyebutnya Holy Phone. Karena kita sering ketika disuruh membuka Alkitab, justru membukanya handphone, aplikasi yang sudah ada di dalam Alkitab. Nah, menurut Bapak sendiri sebenarnya, apakah ini juga mempengaruhi Pak esensi peribadahan itu, atau sebenarnya ya sama saja? Iya, ini juga pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadi ibadah itu ditentukan oleh Tuhan, lalu ditentukan oleh hati kita kepada Tuhan. Bibel, Alkitab, versi cetak, itu membantu kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan melihat literasi yang ada, narasi yang ada di dalam Alkitab itu. Nah, itulah sebenarnya fungsi dari Bibel kita itu. Nah, tapi memang kita tidak bisa pungkiri bahwa ibadah itu tidak terlepas dari Alkitab. Kita sudah semacam sejiwa dengan Alkitab ini. Kalau kita tidak bawa Alkitab ke gereja, sepertinya ada yang aneh ya. Kayak tidak ke gereja gitu. Nah, ini satu hal yang positif sebenarnya. Bahwa kita merasa bahwa Alkitab itu bagian dari kehidupan kita. Firman itu ada pada kita. Nah, tapi kita juga harus mengatakan bahwa kita tidak boleh juga tergantung semata-mata dengan itu, tapi tergantung kepada Tuhan dan bagaimana kita mendekatkan kita kepada Tuhan. Nah, bagi saya aplikasi itu sama saja dengan versi cetak ya. Alkitab elektronik itu sama saja. Bagaimana dia membantu kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Hanya ada tantangannya. Ketika kita memakai Alkitab versi elektronik, karena dia menempel dalam satu alat teknologi di mana semua aplikasi ada di sana, tantangannya adalah kita dirayu untuk membuka aplikasi-aplikasi yang ada di sana. Atau secara otomatis aplikasi itu menampilkan berita-berita yang jauh dari berita-berita atau narasi-narasi yang ada di Alkitab. Nah, ini tantangannya. Nah, sekarang bagaimana kita menghadapi itu? Nah, hanya kita serahkan kepada diri kita bagaimana kita secara dewasa untuk tidak dirayu untuk memakai aplikasi-aplikasi lain di dalam itu. Kepada anak-anak ini tantangannya luar biasa. Dia tidak akan bisa mungkin barangkali bertahan diri untuk tidak membuka yang lain.
Jangankan anak-anak, orang dewasa pun bisa tergoda untuk membuka aplikasi lain di situ. Ya. Nah, jadi tergantung ke kita. Kalau kita memang sudah memang komit bahwa ketika ibadah Alkitab ini, ya ayo fokus untuk bagaimana mendekatkan diri, membuka aplikasi yang bisa membantu kita. Tapi kalau Anda tidak tahan, ayo jangan mendekatkan. Nah itu kalau jawaban sederhana saya terhadap itu. Kira-kira demikian sih. Berarti ini bergantung juga terhadap pengendalian diri. Betul. Ya Pak. Nanti kalau ada notifikasi dari WhatsApp dan sebagainya, kalau Betul. mudah terganggu lebih baik membawa yang cetak ya Pak. Iya betul. Oke Pak. Namun masih berkaitan dengan hal ini Pak. Tentu ketika kita sebelum kita ada persekutuan-persekutuan secara online, secara virtual ini, kita terbiasa untuk bersekutu secara nyata, berjabat tangan, selamat pagi ya Mang Inang dan sebagainya macamnya. Kita sering bersapa, bertanya kabar. Ketika kita mungkin sebelum di gereja, sebelum ibadah mulai, kita masih sering bertanya kabar dan sebagainya macamnya. Namun ketika semua ini bertransformasi, karena keadaan juga di satu sisi, hal-hal seperti ini tentu berkurang intensitasnya. Nah ini bagaimana ya Pak? Mungkin kita tahu sekali bahwa baik HKBP maupun gereja yang lain tentu harus improve terhadap keadaan yang sebenarnya di luar ekspektasi kita juga tentu saja. Namun di satu sisi tentu ada persekutuan yang mungkin saya bisa pakai kata pembedanya adalah nyata dan virtual ini. Ini sebenarnya bagaimana ya Pak? Kira-kira langkah yang bisa kita tempuh untuk menghindari hal-hal seperti ini? Iya, ini yang harus memang kita pertimbangkan secara matang. Yang pertama kita sadari bahwa kita dalam ruang yang saat ini berbeda dengan ruang sebelumnya. Dulu ruang fisik itu menjadi sangat penting, sekarang kita ditawarkan dengan ruang virtual yang tidak ada sebelumnya. Tapi ini ruang virtual yang real. Nah, lalu bagaimanakah gereja dengan persekutuannya dihadapkan dengan ruang-ruang ini? Apakah kita tinggalkan ruang fisik atau tunggu dulu? Atau langsung terjun aja deh ke ruang virtual. Karena jemaat kita itu sebenarnya saban hari, detik itu sudah ada di sana. Kalau ruang virtual, kapan saja di sana. Tapi kalau ruang fisik mungkin hanya sekali seminggu di gereja. Nah, saya melihatnya adalah begini. Pertama kita harus sadari bahwa ruang virtual itu adalah juga ruang Allah. Namun, sembari kita melihat challenge adaptasi ke sana, mari kita siapkan diri kita. Nah, di dalam ruang itu memang ada katakanlah ruang virtual itu ada di situ kondisi yang minim konteks. Artinya kita tidak bisa mengeluarkan konteks kepribadian kita, kehidupan kita secara bebas di sana. Yang itu hanya bisa didapatkan di ruang fisik. Kita ngobrol-ngobrol, eye contact, baru komunikasi, kata-kata bahasa tubuh itu mengantar kita untuk mengerti sama orang lain dan membicarakan apa yang terjadi sangat bebas dan luas. Di ruang virtual itu sangat terbatas. Kita tidak bisa selama di ruang fisik. Itu. Hebat kalau kita bisa di sana hadir setengah jam. Setelah itu orang sudah mulai, aduh goyang-goyang, udah gelisah ya. Nah, itu tantangannya. Nah, persekutuan ada, tapi tidak luas dan kuat. Tapi kalau fisik, itu luar biasa, kuat. Kontak kita itu, komunikasi kita itu, mungkin saya katakan roh kita berdua itu nyambung gitu ya. Tapi kalau virtual, kita dibatasi frame. Nah, yang kedua, tantangan dari ruang virtual ini, kita di situ minim simbol-simbol. Anda hanya bisa tempatkan di situ satu simbol salib dan lain-lain. Tapi kalau pertemuan yang fisik, Anda akan lihat luasnya gereja itu, ruangan itu, dan persekutuan bersama-sama itu hadir semuanya, itu membawa kita memang lebih dekat ya kepada Tuhan dan kepada sesama. Nah ini tantangan di ruang virtual. Tapi ruang virtual itu ada di gayanya. Menjangkau seluruh tempat dan seluruh waktu. Podcast ini
ini ruang virtual disaksikan oleh banyak orang, dan orang yang menyaksikan sekarang, yang saat ini, nanti akan disaksikan lagi ini, mungkin 2 bulan lagi, setahun lagi, dia berada selalu di ruang virtual. Jadi mungkin anak saya nanti, yang sudah menjadi bapak-bapak nanti, dia akan lihat ini. Oh begitu ya. Jadi dia seperti lebih lama. Tapi kalau di ruang fisik, no, hanya sesaat itu. Nah ini makanya kita harus hadir, karena ini lebih jangka waktunya luas dan jangka tempatnya lebih mendunia. Kira-kira begitu. Jadi tentu ada plus minusnya ya Pak Iya. ya. Tapi memang benar sih. Saya juga tertarik sekali Pak sebenarnya dengan hal digital-digital ini, karena saya ingin juga nanti mungkin ketika saya sudah 40 tahun, 50 tahun, saya mau lihat, oh dulu saya pernah menjadi host di podcast HKBP. Itu menarik itu. Oh begitu saya waktu muda ya. Benar sekali Pak. Oke, namun membicarakan tentang ruang virtual ini Pak, kita tahu sekali bahwa saat ini sedang ada tren, bahkan beberapa gereja tetangga kita sudah membuat ruang seperti ruang yang baru di dunia metaverse nih Pak. Jadi mereka sudah membuat seperti desain-desain tertentu yang benar-benar seperti gereja, jadi kita bisa membuat avatar kita sendiri. Saya mau membuat Cynthia versi digital juga bisa di sana. Nah, tapi Pak, ini salah satu contoh saja bahwa digitalisasi itu memang benar-benar terjadi sangat cepat di masa sekarang. Sayangnya, tentu hal-hal seperti ini terjadi seiring dengan juga hal negatifnya. Tentu saja di masa sekarang, di usia yang seperti saya ini Pak, banyak sekali seperti cyberbullying, ada juga hacker-hacker yang mungkin berbeda-beda tingkatnya, tapi itu sangat masif sekarang ini. Nah, sayangnya juga mungkin ini yang juga Bapak saksikan di televisi sekarang pun, anak seusia saya sudah bisa melakukan penipuan digital, investasi bodong dan sebagainya macamnya. Nah ini bagaimana ya Pak? Sebenarnya saya ingin bertanya terkait dengan apakah ini juga berasal dari efek digitalisasi itu sendiri, atau memang balik lagi ini adalah free will yang kita salah gunakan. Ini bagaimana sebenarnya Pak? Iya, saya setuju. Investasi digital itu ya, ini marak sekali. Anda cukup masukkan berapa uang Anda, transfer, dan Anda seperti sudah pengusaha bisnis di sana. Benar. Nah ini bagian dari digital. Dan duduk-duduk melihat apakah ini ada uangnya besok, untungnya atau tidak. Nah jadi di satu sisi kita puji kreativitas seperti ini. Ya, ini juga bagian dari ajakan Tuhan bahwa kita harus juga berkreasi. Ya. Nah, dalam kehidupan kita juga untuk mengambil keuntungan itu sah, tidak salah. Hanya yang harus kita perhatikan adalah supaya satu, ketika kita berinvestasi itu, apakah kita hanya mencari keuntungan semata? Nah, jika hanya itu menjadi tujuan kita, nah harus kita pertimbangkan lagi hal seperti itu. Dan lalu kemudian secara etis saya harus katakan bahwa ketika kita melakukan investasi, kita harus mengerti bahwa investasi kita itu untuk apa? Apakah untuk kesejahteraan orang banyak, hanya untuk keuntungan sendiri? Makanya ketika kita berinvestasi, tolong lihat ini untuk diapakan oleh investor itu uangnya. Kalau dipakai uang kita untuk tujuan buat alat perang, saya tidak setuju, kan? Tapi kalau dipakai uang saya untuk membantu orang banyak, untuk reproduksi, misalnya gitu ya, atau membantu alat-alat kesehatan dan lain, nah saya sangat dukung. Tapi kalau uang saya dipakai untuk merusak alam lingkungan, perusahaan itu pakai uang saya, wah itu sama dengan merusak saya juga, dan merusak tentu kehendak Tuhan. Makanya mari bijak untuk berinvestasi. Supaya jangan hanya melihat uangnya semata yang hadir bagi kita, tapi juga ini untuk siapa juga. Kira-kira demikian kalau kita lakukan investasi. Baik Pak, masih berkaitan dengan investasi yang sebenarnya bisa saya katakan bodong juga ya, karena berdasarkan berita yang saya saksikan tentu sebenarnya apa yang mereka lakukan ini yang sedang hits ini sebenarnya tidak dapat dikatakan investasi, karena berdasarkan penyelidikan mereka justru dikatakan sebagai seperti bandar judi begitu Pak, karena aplikasi yang mereka gunakan sebenarnya
bukan real investasi. Nah, mungkin boleh Pak sedikit dikulik saja terkait dengan kalau saya sendiri ya Pak, tentu saya ini seorang calon klien, tapi saya percaya sekali bahwa Tuhan akan sediakan eee, hal yang cukup untuk saya di dalam kehidupan saya dan di dalam pelayanan saya nantinya. Namun, sebagai orang yang juga diberikan akal pikiran, saya berusaha untuk mempersiapkan diri saya ke depannya, masa depan saya dengan cara saya belajar investasi, belajar tentang manajemen keuangan dan sebagainya macamnya. Dan ini sangat mudah untuk diakses pada masa sekarang ini, Pak. Karena tentu tinggal buka Instagram, sudah ada akun-akun seperti Saham Talks dan sebagainya macamnya. Banyak sekali media-media untuk belajar di era-era seperti ini. Mungkin boleh Pak dikasih tipsnya. Tadi sudah Bapak singgung sih sedikit terkait dengan apa gunanya investasi ini. Tapi mungkin boleh juga Pak sebagai sosok yang berkecimpung di dalam dunia pelayanan, namun juga pernah menempuh pendidikan yang berkaitan dengan teknologi. Boleh Pak dikasih tipsnya ini untuk anak-anak seusia saya ini supaya lebih aware lagi terhadap teknologi, terhadap persiapan ya memang mau berinvestasi, mau mempersiapkan masa depan, tapi harus lebih hati-hati. Mungkin boleh Pak disampaikan. Iya, memang ini soal karakter sebenarnya ya. Pertama, saya sampai sekarang dengan modal yang sedikit mendapatkan untung yang berlipat-lipat. Nah, bagi saya lebih baik saya bekerja keras, keringat, dan mendapatkan walau untung sedikit tapi sudah membahagiakan saya. Nah, jadi lebih baik aman seperti itu. Dan di dalamnya ada nilai juang, ada nilai kerja, etos kerja ada di situ. Nah, kalau yang sudah rayuan yang luar biasa seperti investasi bodong itu, waduh, itu patut dicurigai. Wait and see. Jangan cepat-cepat. Nah, lagi-lagi kepada kita pemuda Kristen itu jangan cepat dirayu. Ya. Orang jahat itu memakai cara-cara demikian untuk merayu kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ayo, marilah bekerja lebih keras lagi. Tidak bergantung dengan hal-hal yang seperti itu. Artinya, create-lah satu usaha yang bisa memang itu menghasilkan sesuatu dan juga membagikan orang lain. Ya, lalu itu. Jadi, hal-hal yang seperti katakan tadi, bodong itu, ya itulah. Dan sekarang udah banyak ya korban ya. Iya, banyak sekali Pak. Ada gelar Crazy Rich ya. Iya, betul Pak. Aduh, itu luar biasa ya. Dia menawarkan begini-begini, orang banyak ikut ya. Tahu-tahu itu tipuan semuanya ya. Nah, karena memang kita itu dalam dunia persona, lalu ada dua dengan dunia yang pengen kita itu dunia pesona. Jadi dua ini hadir. Saya ingin sesuatu yang mempesona, disihir menjadi cepat kita suka. Lalu persona pengen untuk diri sendiri. Nah, dua-dua ini dalam dunia digital hadir. Dihadirkan secara cepat. Persona dan pesona. Nah, saya usulkan hati-hati dengan yang mempesona. Dan hati-hati dengan yang mau mencitrakan diri, lebih persona diri kita. Lebih menentukan diri kita. Kadang kita lebih mengenalkan diri kita daripada komunitas kita. Nah, ini tantangannya. Kira-kira demikian, Cynthia. Mungkin ini juga menjadi closing statement nih Pak. Jika ada yang ingin Bapak sampaikan terkait bagaimana sebenarnya kita sebagai HKBP, sebagai gereja, juga sebagai individu untuk menyikapi teknologi yang sebenarnya sangat cepat ini. Jangan sampai kita tergerus begitu ya Pak. Mungkin kadang-kadang kita tidak menyadari dan ya mungkin ada hal-hal yang harus kita lebih aware lagi, mungkin lebih luas Pak dibandingkan investasi bodong tadi. Silakan Pak. Ya, pertama kita sadari bahwa digital itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa yang hadir pada zaman ini ketika kita berada di sini. Saya bersuka cita di zaman saya ketika saya masih hidup dan juga Cynthia hadir digital ini. Dan saya merasa terberkati dengan adanya digital ini. Dan ini harus kita syukuri. Nah, namun demikian kita punya tanggung jawab sebagai orang Kristen bagaimana supaya kita menjadi murid yang berharga juga di anugerah Tuhan yang sangat mahal ini bagi kita.
Nah, murid yang murahan adalah memakainya untuk kepada kepentingan diri sendiri. Hanya untuk diri sendiri. Memakai digital. Tapi murid yang bijak dan yang mahal itu adalah melipat gandakan anugerah Tuhan ini untuk memberitakan Injil dan untuk membentuk persekutuan yang lebih luas. Pakai, ayo. Jangan sia-siakan, buang-buang waktu untuk berleha-leha, bermain-main, tapi pakai ini untuk memberitakan Injil dan membangun persekutuan ke seluruh dunia, gitu ya. Nah, ayak muda, ayo pelayan gereja juga hadir di ruang digital, hadir di sana, dan yakin Tuhan ada di sana, dan kita berharap bahwa di ruang digital itu Tuhan sudah menguning, ya, kita harus masuk, kita harus menuai. Sudah banyak di sana jemaat Tuhan yang hendak menunggu berita Injil, dan anugerah Tuhan ini sengaja dihadirkan di zaman ini yang luar biasa, era digital milik Tuhan. Baik Pak, terima kasih banyak sekali lagi sudah hadir bersama kami Pak. Kita akan lanjut nanti ke segmen kedua, yaitu segmen ngobrol bareng jemaat online. Jadi nanti teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaannya kepada kita akan kita bahas di segmen selanjutnya. Oke teman-teman, kita sudahi segmen pertama ini, kita akan lanjut ke segmen ngobrol bareng jemaat online sesaat lagi.